Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemuda muslim yang tangguh yang hari ini sedang berada di depan kamera laptop atau HP, yang sedang berjihad mengalahkan hawa nafsu, berjuang memerangi kebatilan yang nampak secara zahir maupun secara batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjuang di jalannya, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Hari ini kita bertemu untuk mengikuti kuliah duha melalui rekaman video. Alhamdulillah, Ibu diberikan amanah oleh pengurus untuk menyampaikan materi terkait dengan tema karakteristik serta implementasi akhlak muslim dan uswah hasanah pemuda muslim. Ini tema yang sangat tepat karena yang menjadi audiens atau mustami Ibu hari ini adalah para mahasiswa sebagai pemuda muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemuda muslim ini untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang akhlak, ayat Al-Qur'an yang selalu diangkat adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa pada dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Bagi siapa itu? Bagi kamu, firman Allah. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kalau kita mengkaji tentang akhlak, maka paling tidak akhlak itu harus kita lakukan kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama muslim, kepada lingkungan alam, kepada benda mati. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk mengupas ini semua. Akhlak kepada Allah diwujudkan oleh kita dalam bentuk mentaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal, ridho atas ketentuan Allah, dan tawadu untuk Allah. Jangan dikira ketika kita melaksanakan perintah Allah, misalnya para akhwat menutup aurat, tidak selembar pun rambut yang terlihat, itu dianggap bukan akhlak. Itu adalah akhlak. Dan sebagai wujud ketaatan kita terhadap perintah Allah. Jangan dikira bagi kaum ikhwan yang hari ini hari
Sabtu, Anda semua sebentar lagi di waktu zuhur akan melakukan sholat zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunatnya. Jangan dikira itu adalah bentuk bukan akhlak. Itu adalah akhlak. Akhlak kepada Allah. Demikian juga kita berzikir qiyama wa qu'udan wa ala junubihim dalam berbagai keadaan. Baik berdiri maupun duduk maupun sambil tertidur, zikir itu adalah bentuk akhlak kepada Allah. Selanjutnya, akhlak kepada diri sendiri. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, benarkah terhadap diri sendiri perlu berakhlak? Ada banyak bentuk akhlak yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri. Diri sendiri ini perlu diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan wujud akhlak. Ada 3 hal, yaitu akhlak terhadap jiwa atau ruhani kita, bentuknya dengan kita bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang jelek, maksiat. Kemudian setelah bertobat, kita mengikuti perbuatan yang tadinya jelek itu dengan perbuatan yang baik. Itu tobat. Kemudian muraqabah. Muraqabah itu merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa di rumah tidak ada siapa-siapa, sehingga kita berani mengambil barang, uang, perhiasan, punya orang tua, atau punya kakak, atau punya saudara, ingatlah bahwa ada Allah yang melihat kita, bahkan ada malaikat yang selalu mendampingi kita di kanan dan di kiri. Selanjutnya muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Kita menghisab diri sendiri. Kita melakukan introspeksi, apakah harian, apakah mingguan, apakah bulanan, atau bahkan jam ke jam. Hari ini apa yang sudah aku lakukan? Banyak amal baiknya ataukah amal buruknya? Muhasabah. Lalu mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Ketika Anda sekarang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mengikuti perkuliahan, itu adalah mujahadah. Dan itu adalah akhlak terhadap diri sendiri dalam rangka pemenuhan ruh atau jiwa. Selanjutnya ada muahadah. Muahadah itu mengikat perjanjian. Kita mengikat perjanjian dengan diri kita bahwa kita akan selalu melakukan perbaikan diri. Selanjutnya akhlak terhadap diri ini dapat diwujudkan dalam bentuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memiliki ilmu, dan mengajarkan ilmu. Anda sekarang sedang menuntut ilmu, walaupun secara daring karena pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi itu Anda sedang melakukan tindakan akhlak. Menuntut ilmu melalui YouTube, menuntut ilmu melalui media sosial, atau bahkan secara langsung datang ke majelis taklim. Selanjutnya mengamalkan ilmu. Ilmu yang sudah kita peroleh di bagian yang ketiga atau di tahap yang ketiga, lalu tidak untuk dimiliki oleh sendiri. Diamalkan kepada orang lain supaya berbuah. Buah yang dinikmati bukan hanya oleh diri sendiri, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Ilmu yang diamalkan, maka seperti pohon yang berbuah. Ketika ilmu itu diamalkan, bukannya ilmu itu hilang, tetapi justru ilmu itu akan semakin bertambah. Wujud pengamalan juga bisa dalam bentuk mengajarkan ilmu itu. Anda yang baru tahu ilmu sedikit saja, tetapi kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, itu akan jauh lebih bermanfaat dan pahalanya lebih besar daripada berdiam diri. Istilah Sundanya hanya ngewek ilmu oleh diri sendiri. Selanjutnya akhlak terhadap diri sendiri itu adalah akhlak dalam bentuk jasmani. Apa saja itu? Menjaga kebersihan. Apalagi sekarang kita terikat dengan aturan protokoler kesehatan. Ini harus dijaga, salah satunya menjaga kebersihan. Kalau dalam slogan-slogan COVID itu ingat pesan ibu 3M. Nah, itu menjaga kebersihan. Cuci tangan, pakai masker, jangan lupa.
dan selalu menjaga jarak. Selanjutnya menjaga makanan. Jangan sembarang makanan dikonsumsi. Walaupun makanan itu halal, tetapi jika makanan itu tidak membuat tubuh kita baik, maka sebaiknya tidak dikonsumsi. Yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu dampaknya tidak baik. Seperti Anda makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, kekenyangan. Kekenyangan itu bukannya mendatangkan kenikmatan, tapi bahkan akan mendatangkan penyiksaan. Hati-hati dengan makanan dan minuman. Selanjutnya menjaga kesehatan. Dengan kondisi kita sekarang ini, sangat dianjurkan sekali untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan agar terhindar dari virus yang sekarang sedang merebak. Angka kematiannya masih tinggi dan penyebarannya masih terjadi di mana-mana. Jadi kita harus menjaga diri sendiri dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan apa itu? Sehatkan iman, sehatkan jasmani. Jika imannya kuat, imannya sehat, maka imun pun akan kuat. Selanjutnya menjaga penampilan. Menjaga penampilan bisa dalam arti hakiki, bisa dalam arti majazi. Menjaga penampilan bagi yang laki-laki tampil menawan, tampan, bagi yang perempuan tampil cantik. Tetapi tetap cantik, menawan, ganteng dalam aturan syar'i yang tidak bertentangan dengan syar'i. Selanjutnya akhlak kepada sesama manusia. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia yang lain, maka akhlak kepada manusia yang lain sangat penting. Karena seseorang itu akan disebut baik dan buruk bukan oleh diri sendiri tetapi oleh orang lain. Seseorang itu diberikan cap bahwa dia itu orang baik ataukah orang jahat itu oleh orang lain. Ya, nah akhlak sesama manusia ini bisa kepada orang tua, guru, saudara, teman. Kalau yang sudah bersuami kepada istri, kalau yang sudah punya istri kepada suami, kalau yang sudah memiliki anak kepada anak, begitu. Nah, selanjutnya kepada tetangga. Kemudian akhlak kepada lingkungan alam. Ya, lingkungan alam ini kita juga harus berakhlak. Jangan dikira bahwa tidak ada akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, tidak ada akhlak juga kepada hewan. Semua itu adalah makhluk Allah yang sebenarnya sama dengan manusia. Manusia juga adalah makhluk Allah. Kita dengan tumbuhan sama-sama makhluk Allah. Kita dengan hewan sama-sama makhluk Allah. Akhlak kepada tumbuhan diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Karena jika itu terjadi, nanti madaratnya akan datang dan menimpa kepada manusia juga. Ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum dan surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, melalui dua surat ini Allah mengingatkan kepada manusia untuk berakhlak kepada lingkungan dengan tidak merusak lautan, tidak merusak daratan, tidak merusak binatang, dan tidak merusak tanaman. Berikutnya, akhlak kepada benda mati. Jangan dikira pula bahwa benda mati tidak perlu diperlakukan dengan baik. Kita ingat, melalui fikih zanazah atau jinayah, bahwa manusia yang sudah meninggal itu harus diperlakukan sebagaimana dia itu manusia yang masih hidup. Dalam artian, kalau kita memandikannya, maka harus diperlakukan dengan baik, halus, jangan mentang-mentang dia sudah meninggal, menggosok badannya dengan sekeras-kerasnya, dengan alasan, nggak apa-apa, dia udah mati ini.
atau kemudian kita mengguyurnya dengan air panas. Wah, nggak apa-apa, dia udah mati ini. Tidak. Itu salah satu contoh bagaimana seharusnya kita memperlakukan yang sudah mati. Atau kita memperlakukan benda mati lainnya. Misalnya, Anda melihat di deretan kursi itu ada satu kursi yang posisinya tidak betul. Terbalik, terjungkir, sehingga tidak layak dan tidak enak dipandang mata. Apa yang harus dilakukan? Jangan dibiarkan. Karena kursi itu tidak bisa bergerak sendiri. Kitalah orang yang hidup yang harus memperlakukan itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ini ada beberapa akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah artinya adalah akhlak yang terpuji atau dengan istilah lain disebut dengan akhlakul karimah. Apa saja itu? Menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri secara fisik, bahwa kita harus bisa menyelamatkan diri, terutama yang perempuan. Ketika Anda misalnya pergi ke sebuah tempat, lalu kemudian di situ Anda diintai, diikuti, diintip oleh laki-laki yang punya niat jahat, maka disitulah kita harus mampu menjaga diri sendiri. Ketika kita mampu menjaga diri sendiri, bisa jadi orang yang akan mengganggu kita pun dia akhirnya membatalkan. Selanjutnya menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri kalau di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina yuhafiduna furujahum. Orang-orang yang menjaga farji-farjinya. Ini harus hati-hati, terutama usia muda seperti Anda. Jika sudah terlibat ke dalam pergaulan bebas, bisa jadi akan terlibat pula ke dalam seks bebas. Ketika sudah terjadi seks bebas, maka zina di situ. Sudah tidak ada lagi batas antara pria dan wanita, dan nilai kesakralan sebuah pernikahan menjadi hancur. Hati-hati, para pemuda muslim harus mampu menjaga kesucian diri, terutama menjaga farjinya. Selain menjaga farji, kesucian diri itu apa? Jangan menodai kesucian diri kita ini dengan akhlak yang buruk. Akhirnya muruah kita nanti akan menjadi rusak. Selanjutnya rajin. Rajin seperti yang diwujudkan oleh Anda, mengikuti perkuliahan, mengikuti kegiatan tutorial PAI, itu adalah bentuk akhlak yang terpuji. Dengan menyaksikan Anda rajin, orang tua akan senang. Dengan melihat Anda serius dalam perkuliahan, orang tua akan merasa bangga. Dia akhirnya bersyukur apa yang dicita-citakannya memiliki anak kuliah di UPI tercapai. Dia kemudian merasa bangga anaknya yang kuliah itu tidak sia-sia. Dibiayai keluar biaya berapapun, ternyata kelihatan anaknya itu zuhud, rajin. Selanjutnya jujur. Ini jujur yang sepertinya mudah dikatakan tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Jika seseorang sudah pernah berkata bohong, maka itu akan membuka pintu atau kesempatan berikutnya untuk berbohong. Kejujuran ini yang akan menyelamatkan seseorang. Kejujuran ini menjadi mahkota bagi seorang muslim. Betapa sulitnya mengatakan jujur, tetapi itu akan berbuah manis. Betapa pahitnya kejujuran itu, tetapi buahnya akan manis. Lalu sabar. Sabar dalam pengertian apapun. Kalau posisinya Anda sekarang sebagai mahasiswa, sabar dalam menuntut ilmu. Jangan dikira dalam menuntut ilmu itu tidak perlu kesabaran. Jangan dikira sabar itu hanya dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar dalam menuntut ilmu. Kenapa sabar dalam menuntut ilmu? Contoh real. Anda sekarang baru semester 1. Sedang mengikuti perkuliahan, sedang menuntut ilmu.
Cita-cita Anda lulus dari UPI untuk menjadi seorang sarjana. Diperlukan proses yang panjang, waktu yang lama, tidak instan, tidak dalam waktu yang sebentar. Dari Anda lulus SMA, kemudian Anda masuk perkuliahan di semester 1, sampai Anda menyandang gelar sarjana pendidikan atau SPD, kalau tepat waktu membutuhkan waktu 4 tahun. Dan 4 tahun itu waktu yang lama, bukan sebentar. Nah, kalau kita tidak sabar, jangan-jangan di tengah perjalanan baru semester 1, sekarang Anda sudah bosan. Akhirnya tidak dilanjut di semester 2. Atau bahkan semester 1 aja belum selesai, baru di pertemuan ke-7 sudah bosan dengan tugas-tugas, akhirnya malas tinggalkan kuliah. Jadi dalam menuntut ilmu juga diperlukan kesabaran. Apapun perlu sabar. Selanjutnya berani. Berani dalam hal yang positif dan benar. Bukan berani dalam hal yang negatif dan salah. Artis-artis juga banyak yang berani. Pakai baju bikini. Memperlihatkan paha, memperlihatkan buah dada, memperlihatkan ketiak. Mereka berani dengan tidak malu-malu. Tapi itu bukan tempatnya. Yang dimaksud dengan berani di sini adalah berani dalam hal yang benar dan berani dalam kebaikan. Selanjutnya sopan santun. Ini terkait dengan etika. Sopan dalam bertindak, santun dalam berbicara. Anda sebagai mahasiswa UPI dari prodi apapun harus memiliki karakteristik yang berbeda dari mahasiswa-mahasiswa lainnya yang non-UPI. Kenapa? Karena UPI itu basicnya adalah pendidikan. Jadi nuansa, aura mahasiswanya itu harus aura pendidikan. Dan ini harus mulai terlihat dari tata cara Anda berhadapan, berinteraksi dengan orang, kemudian Anda bertutur kata, kemudian Anda memakai pakaian, santun juga. Jangan disamakan bagaimana pakaian untuk pesta, bagaimana pakaian untuk kuliah. Jangan juga disamakan berbicara dengan dosen, dengan berbicara kepada teman. Jangan juga Anda samakan bagaimana bahasa tulis WA kepada dosen dan kepada teman. Di situ diperlukan sopan dan santun. Selanjutnya rasa bersalah. Ada rasa bersalah di dalam diri kita, itu memperlihatkan bahwa kita ini berakhlakul karimah atau memiliki akhlak mahmuzah. Apa itu contohnya? Misalnya, kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu perlu kita akui itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Dan kita merasa bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Anda suatu saat meninggalkan sholat sunat atau sholat wajib yang paling utama, sholat subuh tertinggal. Dalam diri ini harus ada perasaan berdosa, bersalah. Itu bagus. Tandanya Anda masih memiliki iman. Daripada orang yang subuhnya terlewat, bangun kesiangan, dibangunkan oleh ibu, lempeng-lempeng aja. Dia tidak merasa, biarinlah subuh mah besok juga masih ada. Biarinlah kemarin juga subuh mah aku sholat. Itu artinya tidak ada perasaan berdosa dan bersalah di dalam dirinya. Ya. Selanjutnya ada taat. Taat dalam artian terhadap perintah Allah. Tidak ada ketaatan untuk melakukan maksiat kepada Allah. La ta'ata fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan dalam rangka maksiat kepada Allah. Jadi taat itu dalam rangkaiannya perintah Allah. Lalu bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Unzur ila man fauqaka wala tanzur ila man asfala minka. Selanjutnya ada hormat. Hormat ini kita menghormati orang lain, menghormati diri sendiri.
Jika kita sudah memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan baik, maka orang lain pun akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu seperti timbal balik, seperti perbuatan yang kemudian lempar lagi dampaknya kepada kita. Ya. Selanjutnya teliti. Teliti ini juga sebagai sebuah akhlak yang baik. Kadang-kadang mahasiswa kurang teliti. Misalnya mengumpulkan tugas karena deadline, tidak diperiksa dulu, langsung dikirim, tiba-tiba banyak yang tipe. Tipe masih mending. Ternyata ketahuan bahwa ini adalah copy paste. Teliti. Ya, sebagai salah satu bentuk akhlak seorang pemuda muslim. Lalu kemudian hemat. Hemat itu bukan berarti bahwa kita pelit. Dia bisa mengatur. Hemat waktu, hemat secara uang atau materi. Ini bukan memperlihatkan bahwa kita ini orang yang tidak pernah memberi. Bukan memperlihatkan bahwa kita ini orang yang sangat irit, bukan. Tapi hemat itu ini berkaitan dengan manage, baik manage waktu maupun manage keuangan. Kita harus memprioritaskan, punya skala prioritas. Jika ada beberapa barang yang kita inginkan, coba Anda buat list dari barang yang diinginkan itu, prioritaskan mana barang yang diperlukan. Antara yang diperlukan dengan yang diinginkan itu berbeda. Jadi lebih utama, lebih diprioritaskan adalah yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Ya, untuk hidup hemat perlu latihan. Tapi kalau untuk boros itu gampang. Uang 1 juta bisa habis dalam 1 hari. Bahkan dalam 1 jam bisa. Tetapi untuk mendapatkan uang 1 juta itu perlu waktu. Jangankan 1 hari, mungkin untuk zaman seperti sekarang yang susah pekerjaan, 1 bulan juga susah. Jangankan 1 bulan, ya 2 bulan juga mungkin ada orang yang tidak bisa mengumpulkan sejumlah uang itu. Jadi perlu di sini hemat. Selanjutnya ikhlas. Kalau istilah Sunda sumerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan kebiasaan yang harus kita lakukan terhadap suatu pekerjaan. Kita melakukan sesuatu harus berani menanggung resikonya atau konsekuensinya. Itu bentuk tanggung jawab. Anda sekarang kuliah sambil kerja. Misalnya, sambil membantu orang tua. Itu niat yang baik. Akhlak Anda baik. Kuliah sambil kerja. Tapi Anda juga harus bertanggung jawab. Anda punya tanggung jawab terhadap akademik. Kuliah Anda jangan sampai terbengkalai. Anda juga punya tanggung jawab kepada orang tua. Jangan sampai ketika orang tua meminta bantuan, Anda enggan untuk membantunya dengan alasan capek sudah kuliah dan sudah kerja. Anda juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Melakukan pekerjaan sebaik-baiknya supaya tidak dipecat oleh atasan. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Itulah bentuk tanggung jawab. Berikutnya mandiri. Mandiri ini salah satu ciri dari manusia yang dewasa. Pemuda muslim harus dewasa, salah satunya adalah mandiri. Baik mandiri secara fisik maupun mandiri secara finansial maupun mandiri secara emosional maupun secara psikis. Ada banyak orang yang bisa hidup berpisah dari orang tuanya. Kalau dulu sebelum masa pandemi seperti ini, mahasiswa-mahasiswa di luar Sumedang banyak yang kos. Secara fisik dia mandiri. Di kos bisa berpisah dari orang tua. Tapi secara finansial belum bisa mandiri karena keuangan masih disuplai dari orang tua. Betul ya? Ada juga yang memang sudah mandiri. Dia membiayai kuliahnya dengan hasil keringatnya sendiri. Luar biasa itu. Dia menyisihkan dari gajinya 50% untuk biaya kuliahnya,
30% untuk biaya makan, 20% untuk membantu orang tua. Sungguh sangat mulia juga orang seperti ini. Itu mandiri. Kemudian mandiri secara emosional. Sudah matang. Jangan sedikit-sedikit ada masalah telepon mama, mami, papi. Dia melukai hatiku. Nah, secara emosi belum mandiri, belum dewasa. Jadi berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus merepotkan lagi orang tua. Kasihan orang tua. Sudah terlalu repot dengan segala urusan kita di masa kecil. Sekarang kita sudah beranjak dewasa, bisa berlaku secara mandiri. Selanjutnya tawakal. Tawakal itu menggantungkan hasil kepada Allah setelah kita melalui proses. Bukan berarti tawakal itu berserah diri tanpa usaha atau ikhtiar. Itu namanya bunuh diri. Tawakal itu kalau diibaratkan di dalam hadis, orang yang dia datang kemudian membawa unta, lalu unta itu dia lepaskan, lalu kemudian dia katakan saya tawakal, itu salah. Tapi yang namanya tawakal itu ketika dia membawa unta, lalu untanya diikat supaya tidak kabur, setelah itu dia tawakal. Artinya apa? Artinya dia sudah berusaha untuk supaya untanya itu tidak kabur dengan cara diikat. Adapun misalnya nanti hasilnya untanya itu kabur, mungkin itu ada kehendak Allah yang lain karena dia usahanya sudah dilakukan. Itu tawakal. Dibarengi dengan ikhtiar dan usaha. Selanjutnya disiplin. Wah, ternyata disiplin ini kita agak sedikit kalah dengan orang-orang non-muslim. Mungkin orang yang sangat terkenal disiplinnya kuat, itu orang-orang Jepang, konon kabarnya begitu. Mereka sangat disiplin dengan waktu. Kalau orang Indonesia terkenalnya dengan waktunya karet, segala sesuatu selalu molor. Padahal kalau kita disiplin dalam hal apapun, kita nggak akan sulit. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Karena sekali kita menunda pekerjaan, maka akan menyulitkan kepada kita, dan itu akan terus menumpuk, bertumpuk, dan bertumpuk. Selanjutnya berbakti. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya masih ada juga akhlak mahmudah atau akhlakul karimah selain daripada yang tadi. Ada silaturahmi, kemudian sederhana, kemudian sedekah, rela berkorban, teladan, tahu diri, kerjasama, dan ramah. Selanjutnya menolong, adil, rendah hati. Rendah hati berbeda ya dengan rendah diri. Nah, yang ingin Ibu soroti di sini adalah terkait dengan teladan. Anda sekarang sudah mengikuti perkuliahan PAI sampai di pertemuan ke-6 dan juga sudah diperdalam dalam kegiatan tutorial PAI yang sudah memasuki pekan ke-3. Itu harus berbekas di dalam diri Anda. Sayang kalau tidak ada bekasnya. Waktu dibuang percuma saja. Ya, waktu Anda di depan laptop berjam-jam, kalau tidak ada asarnya atau tidak ada pengaruhnya, mungkin bisa menyebabkan mata kita lelah karena berhadapan dengan layar komputer atau layar HP. Kemudian juga kepala pening karena terus-terusan radiasi itu akhirnya meracuni otak kita. Jadi hanya lelah, tak berbuah. Tapi kalau itu akan menjadi asar, berpengaruh dalam diri, maka manfaatnya dirasakan bukan hanya oleh kita, tetapi juga oleh keluarga terutama. Nah, misalnya apa? Sekarang Anda sudah bisa jadikan teladan oleh keluarga Anda. Anda punya adik kecil, kata mama. Tuh, Dek, lihat si Teteh. Sekarang sejak jadi mahasiswa UPI ya, katanya karena sering ikut tutorial, jadi pakai jilbab. Nih cantik si Teteh tuh. Kayak Teteh dong. Tuh lihat si AA jadi rajin sholatnya. Yang biasanya subuh terlewat, isya ketiduran. Sekarang rajin sekali. Baca Qur'annya juga rajin. Ternyata tidak sia-sia. Tuh jadi teladan.
untuk keluarga. Ya, jadi Anda itu sekarang sudah mengikuti perkuliahan hampir mau setengah semester, ya, 2 pertemuan lagi setengah semester Anda itu. Apa coba bekasnya? Apa yang bisa ditonjolkan? Apa yang bisa dibanggakan? Kalau dari sisi kognitif, mungkin kita gampang saja, ya. Nilai 100, nilai 10, ditanya bisa jawab secara kognitif. Tetapi yang paling membanggakan orang tua itu bukan itu. Yang paling membanggakan orang tua itu adalah melihat perubahan perilaku di dalam diri kita. Menjadi anak yang berakhlakul karimah. Itu baru dalam skup keluarga. Belum lagi ketika nanti Anda keluar. Masyarakat melihat, wah ternyata sekarang ya Ben Soleh itu sejak jadi mahasiswa UPI jadi rajin ke masjid. Jadi suka mengimami di masjid juga. Bahkan juga dia mau ngajarin anak-anak ngaji yang tadinya kerjaannya hanya di kamar terus, main HP terus, game online terus. Wah, sekarang ternyata benar ada dampaknya kuliah di UPI itu. Ada asarnya, ya. Nah, ini teladan. Kebalikan dari ahlakul karimah atau ahlakul mahmudah adalah ahlakul mazmumah atau ahlak yang tercela. Ahlak tercela ini ada menghujat, memaki, mencela, berkata kotor, ya. Berkata kotor. Anak-anak sekarang itu terjebak dengan bahasa-bahasa alay atau bahasa-bahasa prokem yang itu kurang santun. Ya, banyak yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Yang banyak diplesetkan yang asalnya itu adalah kata-kata kotor. Nah, lalu kemudian mencela, mau mencela orang, mencela barang, mencela makanan, jangan pernah dilakukan. Kemudian menghujat, nah, tolong bagi yang suka demo, demo itu adalah hak demokrasi Anda. Sebagai mahasiswa garda terdepan, itu masa-masanya untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyat ketika wakil-wakil rakyat di parlemen sudah tidak bisa dipercaya. Sosok mahasiswa menjadi harapan masyarakat. Ibu titip, pada saat Anda demo, kata-kata yang keluar jangan kata-kata kotor. Bahasa yang keluar jangan bahasa yang menghujat. Bahasa yang Anda katakan tidak untuk mencaci maki, juga tidak untuk mencela, tetapi bentuk penyampaian aspirasi. Ya. Lalu selanjutnya, akhlak buruk itu ada berkata kasar, mengumpat, gosip nih. Wanita senang banget ya kalau bergabung dengan teman-temannya di klub arisan. Apa yang dibicarakan? Pasti aja ngomongin orang lain. Si itu ya dapat HP baru dari mana sih? Dia itu beli sepatu baru, uangnya dari mana coba kalau bukan dari. Nah, akhirnya kita terjebak dengan dosa. Hindari itu. Lalu munafik, kemudian fitnah, malas. Malas juga sebagai bentuk akhlak yang tak terpuji. Hati-hati. Jangan kotori diri Anda dengan sifat malas. Al-kasalu daun, malas itu adalah penyakit. Dan penyakit itu harus diobati. Dan malas itu adalah obatnya harus dengan obat hati. Bukan meminum tablet, beli dari warung, minta tablet, malas, tidak ada. Lalu ujub dan ria. Kemudian sombong, iri hati, dengki, khianat, tamak atau rakus, dan berburuk sangka atau suudzon. Suudzon ini nanti akan menyebabkan diri kita ini celaka. Bahkan di dalam hadis, hindarilah berburuk sangka karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Atau di dalam hadis yang lain, hindarilah suudzon itu berburuk sangka karena buruk sangka itu layaknya seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Maksudnya apa? Buruk sangka itu nanti sedikit demi sedikit akan memakan kebaikan kita yang lama-lama bisa jadi habis. Seperti kayu bakar yang lama-lama habis dimakan api dan hanya menjadi sebuah arang saja. Nah, demikian ini akhlak yang harus dihindari oleh pemuda muslim supaya pemuda muslim
memiliki akhlak yang karimah, yang dicontoh, yang diteladani baik oleh keluarga maupun anggota masyarakat. Semoga kita dihindarkan dari akhlak yang buruk dan semoga kita dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang terpuji. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat pemalas, ujub, ria, dan dengki. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Semuanya kita berlindung diri kepada Allah. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.